Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Cim, Taret lagi tanggung nih. Cim, duduk. Ada apa lagi ya? Hah? Mau bolos lagi? Jangan keras-keras, tak ada yang dengar. Dilaporin sama bos, bisa rusak gua. Tadi pagi gue udah ngibulin Lili, istrinya Singgi. Gara-gara Singgi ngelayap tadi malam. Sampai-sampai gue minta Mary ikutan untuk siap-siap ngibul. Sekarang lo 1 minggu ini udah 3 kali lo minta gue supaya ngibul sama bos. Pusing gue, pusing. Sekali ini penting banget, Jim. Gua yakin cewek yang satu ini bakalan pas jadi jodoh gua. Cewek mulu lo. Udah sana pergi deh, pergi. Asih ya? Pugu Pak Muji. Wah gile lo. Gua kirain dukun dari mana. Udah lama datang. Duduk. Lumayan. Gua dengerin kibulan kamu. Ya, demi kebaikan lah, Bu. Udah makan? Sebentar. Ada dari bos. Ya, halo. Mana Edi? Sedang keluar, Pak. Kalau dia datang, suruh menghadap saya. Baik, Pak. Ya, beginilah, Bu. Kerjaan gue sekarang. Ngibul kiri, ngibul kanan. Enggak kok, enggak. Mas Singgi enggak bohong. Tadi malam memang pergi sama Jimmy dapat tugas dari bosnya. Emangnya kenapa sih? Ya, enggak sih. Gue cuma sekedar waspada aja. Namanya juga laki-laki, lo tau deh. Jangan dipercaya 100%. Bener sih. Tapi tadi malam benar mereka tuh dapat tugas dari bos. Oh ya? Kamu mau jadi apa, Jim? Sudah kamunya suka ngibul? Istri kamu ikutan kamu ajarin bohong. Go. Lo susah-susah cari gue. Lo mau ngasih penataran atau kangen sama teman lama? Kedua-duanya. Go. Sejak kapan lo jadi orang baik-baik? Sejak gue nemuin jati diri gue. Ternyata kenikmatan yang paling tinggi di dunia adalah sewaktu kita habis bicara jujur. Kebohongan justru meracuni diri kita sendiri. Masa? Bener kok. Ngibul sana, ngibul sini. Lama-lama gue yang stres. Santai aja, Mbak. Gimana mau santai? Tadi ngebohongin Lili, barusan ngebohongin Yanti. Kayaknya gue punya beban mental deh. Kalau kita ngibul, akhirnya jadi beban mental. Nah, itu pertanda kesadaran kamu mulai tergugah. Perasaan bahwa diri kita kecil di tengah alam semesta memang menggugah kesadaran diri kita. Apalagi kalau kamu menyepi malam-malam. Sialan, mulai bertingkah. Tadi orang kantornya ngomong apaan, Mbak? Jimmy tuh nggak pernah ngelembur. Malah kalau jam makan siang, dia keluar kantor. Pulangnya selalu lat. Wah, itu perlu dicurigain, Mbak. Jelas. Besok, kamu tungguin dia di kantornya. Begitu dia keluar, kamu ikutin diem-diem. Ya? Oke, beres, Mbak. Yang penting ada kosan, Apaan tuh? ongkos jalan. Aduh. Tempel terus, Pak. Emang siapa sih, Pak? Abang ipar gua. Berapa orang, Pak? 2.300. Aduh. Kenapa sih mobilnya, Pak? Ada kucing. Aduh.
Aduh, sialan. Kemana tuh kunyuk? Hilang deh. Wah, gua dengar Mbak Mary nih. Pakai cara macet lagi. Jadi pas mau masuk Ancol taksi kamu mogok. Terus Jimmy lolos begitu aja. Begitulah kejadiannya, Mbak. Kedengerannya fiktif banget. Kamu nggak bisa ngarang dong yang kira-kira masuk akal gitu. Sumpah, Mbak, saya nggak bohong. Ada apa sih? Kedengarannya ramai amat. Lagi ngeramein kamu. Kenapa gue yang diramein? Ngapain kamu ke Ancol? Mencari makna hidup. Mencari makna hidup apa mencari makna cewek? Jangan duduk sembarangan. Alah, di Ancol kan banyak ayam. Kayak gua nggak tahu aja. Jangan salah paham, Mer. Belakangan ini ada sesuatu yang bergejolak di hati gue. Aduh, berantem lagi nih. Gue ngerti. Mula-mula gejolaknya di hati, terus naik ke otak, terus ya ke Ancol deh. Kau mata-matain gue ya? Disuruh Mbak Mary. Aduh, terong gue. Aduh, ini cobaan kecil. Aduh, terong gue bonyok deh. Aduh. Mer, kamu benar-benar cantik deh. Gombal. Sumpah, bener. Di rumah ini, semua tampak serba menyenangkan. Tumben kamu muji-muji aku setinggi langit, pasti kamu lagi nyimpen dosa. Semua manusia tidak terlepas dari dosa. Tapi kejujuran akan membuat mata hati kita lebih terbuka. Ah, gombal. Berhari-hari, siang dan malam, memandangi laut, merenung, dan melihat ke dalam diri sendiri. Akhirnya, kesadaran itu timbul. Lumayan panas. Shh. Dunia ini ibarat pentas sandiwara. Penuh dengan kebohongan, dan kita terlibat di dalamnya. Saya ikutan bohong karena kamu. Saya bohongin Lili, Yanti karena kamu. Aslinya, garis keturunan saya tidak suka bohong. Untuk memulai kebaikan, memang diperlukan kesabaran dan ketabahan. Selama ini kita hidup dalam kebohongan dengan macam-macam alasan. Kita ngebohongi diri kita sendiri, ngebohongi orang lain. Malah kadang-kadang kita jadi lebih gila lagi. Mau coba-coba ngebohongin Tuhan. Padahal kita sudah tahu Tuhan pasti nggak bisa dibohongin. Tuhan pasti... Khotbahnya tunda dulu. Perut udah lapar, denger dongeng kamu tuh makin lapar, tahu? Mbak Mary, kenapa sih omongannya Mas Jimmy jadi aneh? Kena gampar setan Ancol kali. Kalau nggak mana mungkin sih dia jadi aneh begitu. Kebenaran memang terasa aneh. Karena kita sudah sangat terbiasa hidup dalam lingkaran kebohongan. Begitulah ajaran yang gue dapat dari Pugu Pamuji. Siapa sih dia, Mas? Dukun? Makhluk luar angkasa kali. Macem IT gitu. Temen lama gue, dia belajar kebatinan. Dan gue jamin, sebentar lagi dia bakalan ngetop. Bakalan nyaingin Zainuddin MZ. Kamu tahu kenapa dunia penuh dengan kekacauan? Karena orang melakukan kebohongan. Kebohongan membuat manusia menjadi gelisah. Kamu tahu artinya gelisah nggak? Kalau itu saya tahu sih, Mas. Apa? Gelisah artinya geli-geli basah. Persis. Gue setuju. Gelisah artinya resah. Tidak tenang. Hanya satu yang membuat kita bisa tenang. Yaitu kejujuran. Kalau kita bicara kejujuran, pikiran kita akan jernih, bersih, dan hidup kita akan tenang. Ya, berhubung kita mau makan, pikiran kamu yang harus tenang dulu. Nah, supaya pikiran tenang, kepala kamu harus diademin. Memang susah untuk menegakkan kejujuran. Loh, masih di depan TV? Sudah makan belum? Yuk, kita makan. Saya jadi malu nih tetangga namuk melulu. Ganggu nggak sih sebenarnya? Nggak ada yang keganggu, malah seneng dong. Ayo silakan. Kenapa mesti bohong sih, Mer? Yang jujur aja. Mary sering bilang, dia sering terganggu kalau tamunya sering datang. Biasa, namanya juga Jimmy. Kalau omongan yang nggak aneh ya, bukan Jimmy. Loh, gue serius. Mary bilang, kalau sudah namu,
kalian gak tahu waktu. Jujur aja, Mer. Kalau kamu jujur, batin kamu bakal tenang kayak gue. Kalian tahu nggak? Mary nggak suka sama kalian. Kamu ngomong apa sih? Jangan macem-macem ah. Jangan ngerusak suasana. Tetangga kesini kan mau santai. Loh, gue nggak ngerusak suasana. Gue cuma pengen nyampein kejujuran. Kalian setuju nggak kalau kita harus jujur sama siapa saja, kapan saja, dan di mana saja? Setuju dong. Kalau kita jujur, hati kita jadi plong. Persis. Untuk bersikap jujur, kita harus berani dan siap menanggung resiko. Kumat lagi deh. Terusin, Jim. Ini menarik. Betul. Soalnya, gue kesini sekalian mau nanya, apa betul beberapa malam yang lalu kamu pergi sama Singgi? Soalnya gue masih belum yakin. Aduh, jangan balik kaki dong. Nah, apa nih? Jimmy kalau bercanda emang suka kelewatan. Mending kita pulang aja yuk, daripada jadi korban bercandanya Jimmy. Ntar dulu. Pertanyaan gue belum dijawab. Oke, secara jujur gue bilang, gue nggak bareng sama Singgi. Kenapa kamu bilang Jimmy pergi sama Singgi? Pakai bilang ada urusan kantor lagi. Loh, tanya aja sama Jimmy. Memang gue yang suruh, tapi atas permintaan Singgi. Sekarang gue anti bohong. Ayo pulang. Gue nggak mau ribut di rumah orang. Permisi. Li. Loh, tadi kan kamu sendiri yang bilang, kalau jujur hati jadi plong. Hati kamu memang plong, tapi sampai di rumah, jidat gue jadi bolong. Bodoh lah. Sekarang kamu puas? Hah? Puas ngerjain orang, sampai orang pada berantem. Loh, kenapa gue yang disalahin? Gue kan cuma ngomong jujur. Mereka berantem karena Singgi yang bohong. Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani!